Halo semua, kembali lagi dengan saya di sini Ciman Herman. Oke, kali ini aku akan review figur Kamen Rider lagi ya di lini figura standar. Jadi langsung saja, ini yang akan aku review hari ini. Figura standar Kamen Rider Ryuki. Oke, jadi aku kali ini mau ngerakit dan nge-review ya Kamen Rider figura standar Kamen Rider Ryuki atau Masked Rider Ryuki. Jadi ini untuk penampakan boxnya ya, dari depan udah terpampang jelas. Di sini ada Kamen Rider Ryuki-nya dan juga ada naganya ya. Sorry aku agak lupa nama naganya ya secara di serialnya ya. Nanti aku tulis aja lah ya namanya apa gitu. Terus di situ ada juga tulisan figure standar, ada juga buckle-nya Kamen Rider Ryuki ya. Mirror back ya atau apa ya, aku lupa ya, nanti aku tulis aja juga lah ya. Terus ini sudah bagian depan, lalu kita lihat bagian samping ya kayak gini ya, sama aja. Terus bagian sampingnya lagi kayak gini ya, ada Kamen Rider Ryuki-nya ini figurnya ya. Terus di sini yang di episodenya ya. Oke, terus ini ada sama lagi, di sini ada sandbase. Nah kita di sini katanya akan mendapatkan tiga stand base ya, yang satu ini stand base untuk Yuki-nya, duanya ini untuk stand base naganya ya, karena kita di sini juga dapat naga cuy yang seperti ini ya. Nah Ryuki-nya kalau kita dapat naganya, terus di sini ya Ryuki-nya lagi, terus kayak gini. Udah, untuk cara pakai ini ya dipasang sama orang Indo ya, aslinya kan bahasa Jepang. Lalu sampingnya kayak gini juga sama, dan sampingnya lagi ada lagi ya. Nah ini ada Kamen Rider Ryuki-nya, ada naganya, dan Drag Rider. Nah nama naganya itu Drag Rider. Nah itu panjangnya sampai 630 mm. Kalau cm berarti 63 cm ya. Gokil, banyak banget ya. Terus di sini ada Ryuki-nya lagi. Kita di sini katanya nanti ada dapat kartunya ya. Kartu Ryuki mau nih, Final Vento ya. Final Vento, terus ada Vento, Soto Vento, Strike Vento, Quarto Vento ya. Terus di sini ada spare tangan lagi, dan berapa ini? 7 ya, ada 7. Di sini ada dapat Soto Vento. Di sini ada dapat Strike Vento-nya juga. Ini ada Draxa atau Guardo Vento ya. Oke. Terus di sini ada posenya lagi ya, yang Ryuki-nya sama naganya yang mau finishing ya. Jadi gak usah lama-lama, kita lanjut ke sesi perakitan aja ya. Untuk proses perakitan, kalian bisa lihat live aku yang ini ya. Di sana aku live ngerakit Kamen Rider Ryuki ini ya. Jadi kita lanjut ke sesi selanjutnya aja. Oke guys, jadi seperti ini ya untuk figur Kamen Rider Ryuki-nya sama naganya. Kalau udah dirakit ya, pasti dari kalian lebih notice ke naganya ya. Naganya yang emang panjang banget ya. Tapi sebelum ke naga, kita tetap harus review dari Ryuki-nya dulu ya. Jadi kita coba lihat dari Ryuki-nya dulu ya. Oke, begini untuk dari Ryuki-nya, kita coba lihat detail-detail yang ada ya. Jadi dari bagian kepala, dari bagian kepala kita bisa melihat ya, bagian matanya, mulutnya Ryuki ya emang kayak gitu ya, garis-garis kayak gitu. Terus masih ada pembeda ya antara mata dengan bagian tubuh yang lain ya, kan masih ada tonjolannya. Lalu di situ juga ada terdapat logo naganya ya di atas kepala Ryuki. Terus ada stikernya juga. Ini stiker ya guys, ini bagian sini stiker guys, ini stiker ya. Oke, lalu kita coba putar, kita lihat pelan-pelan. Nah di belakang ini, yang ini juga sama ya, pakai stiker juga atasnya. Ya udah kayak gini aja ya. Oke, kita lanjut ke bagian dadanya ya. Dadanya kayak gini ya, karena Ryuki itu komandonya emang sweet form awalnya itu simple, jadi ya udah armornya kayak gini aja ya. Cuman masih oke banget karena kayak ada bias-bias gitu loh, kayak kalau misalnya kalian lihat kan ini kayak ada
uh, bukan silver biasa doang gitu loh, kayak ada sesuatu gitu loh, kayak ada bercak-bercak kayak gitu loh. Tapi memang itu nambah kekerenannya sih menurut aku sih. Walaupun simple tapi dibikin kayak gini kan jadi lebih mantap lah ya. Ada detailnya, garis-garis juga masih di sini, juga ada garis-garisnya juga ya, ada detail-detailnya. Terus belakangnya udah kayak gini aja, ada dua yang kayak gini ya. Oke, lanjut kita ke bagian tangan lah ya. Tangan kayak gini aja ya, ada armor apa dominan dengan warna merah, ada beberapa detail juga di sini, ada juga di sini, ada juga ya. Terus untuk bagian tangannya, yang untuk sculpting tangan yang genggam ini aku agak kurang suka aja, karena kalau misalnya kalian lihat, kalau ininya kan masih oke lah ya, masih ada detail di sini, bagian ininya masih ada detail, cuman bagian sini nih agak gimana gitu. Bentar, copot kakinya cek. Nah oke, agak gimana gitu loh, jadi hampir nyaru banget ya, hampir kayak nyatu banget ya. Mungkin bisa lebih itu aja sih, nanti kalau misalnya mereka bikin lagi kan yang figures lah ya atau semacamnya ya, bisa lebih jelasin lah ya antara tangan sama yang enggak gitu loh, kayak hampir nyaru banget gitu loh. Oke, yang sebelahnya sama aja lah ya, nggak ada bedanya. Lalu bagian perut ya udah kayak gini aja, ada detail kayak gini, sama belakangnya juga ada drivernya, buckle-nya lah ya, buckle tapi ya aku lupa juga sih sebutannya, decknya ya, ada decknya ya, decknya Kamen Ryuki kayak gini, detailnya masih oke banget ya. Jadi yang di sini itu stiker ya guys, di situ ada stiker, bukan kartunya yang kita masukin ya. Jadi itu cuma stiker aja, tapi stikernya lumayan oke ya. Logo Kamen Ryuki-nya juga oke banget, detail-detail di buckle deck, ayo udahlah itulah. Decknya juga keren juga ya. Terus di sini ada garis-garisnya juga, di sini masih ada juga ya bulatan-bulatan kayak gitu juga ya. Belakangnya udah polos kayak gitu aja bednya. Oke, kita coba turun ke bagian kaki juga gini aja ya, detailnya memang sama satu warna ya, warna merah ya, cuman masih oke lah ya, karena masih ada beberapa detail-detail yang kayak gini yang masih bisa terlihat ya. Aduh, kok ini lepas mulu ya, apa aku kurang itu ya kayaknya ya, lepas mulu cuy di sini cuy. Oke, kita lanjut ya, kita coba turun lagi, sama aja kayak gini, detailnya kayak gini, ada warna hitam, sepatunya kayak gini, sepatunya kayak sepatu orang kantoran ya, cuman ada bedanya warna merah-merah kayak gini. Terus di bagian bawah telapaknya, nah di sini ada juga detail ya, yaitu ada logo Kamen Ryuki-nya. Terus di sini ada apa ya ini, ya udah ya, detail-detail kayak gitu aja lah ya. Oke, untuk detailnya kayak gitu. Kita coba lanjut ke bagian artikulasi ya. Kita coba dari kepala. Oke, kepalanya bisa diputar full ya, bisa diputar full, bisa ngangguk-ngangguk, bisa geleng-geleng ya. Tangannya bisa diputar ya, putar full, bahunya bisa maju mundur ya. Terus bagian sini bisa diputar ya. Oke, di bagian sikunnya bisa ditekuk ya sejauh ini ya, lalu dilurusin lagi dan bisa ke belakang sedikit ya. Lalu di sini bagian bajunya bisa diputar ya, bisa diputar. Aduh, nah itu. Untuk pinggangnya bisa diputar ya. Oh, tapi pelan-pelan nih, nggak bisa ya, agak gimana, sebenarnya bisa aja sih kayaknya sih, cuman kayaknya aku agak ngerinya di sini aja. Nah ini kalau kita putar dikit aja dia keangkat deh, jadi kayaknya untuk bagian pinggang ini nggak bisa digerakkan ya, cuman untuk yang armornya, aduh, nah ini kenapa ya, kok kakinya lepas mulu ya. Oke, untuk bagian ininya oke, bisa ya, cuman nggak bisa diputar banget cuy, ini keras cuy, jadi aku sarankan jangan terlalu mau diputar ya, jadi ya nggak terlalu banyak ya di sini ya untuk artikulasi di sini ya. Oke, untuk Ryuki-nya apakah bisa ngangguk? Bisa ya, bisa ngangguk, bisa geleng-geleng, cuman untuk diputar ngangguk, goyang-goyang, bisa digoyang-goyang, cuman untuk diputar agak kurang oke ya, takutnya figurnya dia kenapa gitu loh. Lalu untuk kakinya
Oke, untuk kakinya bisa diangkat ya, diangkatnya setinggi aja ya, segini aja ya, turunin lagi, maju ke depan. Oh, ini malah bisa muter cuy, malah hampir mau muter loh, ini kayak gini loh dia cuy, tangannya bisa kayak gitu, kakinya bisa gitu loh. Nah, ini bisa diputar loh, untuk kakinya malah bisa diputar full. Oke, gokil juga ya. Lalu untuk lututnya bisa ditekuk sejauh ini aja ya. Nah, ini yang agak bahaya nih kalau misalnya kita mau lurusin juga pelan-pelan ya. Karena yang di sini kayaknya di sini agak kurang itu ya, kurang kuat ya untuk kuncinya ya. Jadi kudu pelan-pelan aja. Oke. Untuk yang pahanya ini bisa ke kanan kiri ya. Kanan kiri juga, tapi pelan-pelan aja ya. Oke, lanjut lagi untuk kakinya bisa dimajuin kayak gini, bisa dimundurin juga sejauh ini ya, bisa di pivot sedikit aja tapi ya, nah kayak gitu aja ya. Nah untuk isinya nggak ada ya, nggak ada artikulasi tambahan. Oke, itu untuk Ryukinya, detail dan artikulasinya. Kita lanjut ke naganya ya. Oke guys, jadi kita lanjut ke naganya ya. Jadi kita coba lihat naganya. Oke, jadi untuk detail naganya kayak gini ya, sangat oke banget ya untuk naganya, banyak banget detail-detailnya ya, ada mulutnya kayak gitu juga gitu loh, untuk apa badan-badannya gitu, ada sisik-sisik naganya gitu loh, tangannya kayak gini gitu loh, sampai ekornya juga kayak gitu loh. Ini untuk tangannya, kalau misalnya kalian lihat kakinya lah ya, ini kayak memang kayak kaki apa sih, reptil ya, kaki reptil, cuman kayak kukunya ini kayak agak itu banget ya menurut aku ya, kayak burung malah, tapi harusnya kan kayak reptil lah ya, cuman mungkin kukunya memang tajam banget. Dan iya kalau misalnya kalian pegang bagian ini ya, ini agak tajam juga sebenarnya, memang nggak terlalu tipis ya. Nah ini kan nggak terlalu tipis kan, cuman ini bisa rawan banget kalau misalnya kalian nggak jaga baik-baik ya, bisa patah. Aku yakin bisa patah sih itu kalau misalnya kita nggak jaga baik-baik. Jadi ya kudu dijaga baik-baik ya untuk naganya ya. Jadi udah detail, kita lanjut ke artikulasi ya. Jadi artikulasi ini sebenarnya banyak banget ya, dari kepalanya ya. Dari kepalanya, mulutnya bisa dibuka ya, buka tutup kayak gini, bisa diputar. Nah bisa diputar kayak gini. Oke, nah kepalanya di sini juga bisa diputar aja. Hampir semua tubuhnya itu bisa diputar, cuman ya kalian harus hati-hati aja sih, karena bisa copot kan ya. Jadi ya, nah ini kan di sini kan ada kayak semacam kayak koneksi gitu ya, kayak mau apa, kayak boljernya di tangan atau segala macam di kaki ya. Jadi sistemnya ya bisa diputar kayak gitu ya, karena ada bulatan di dalam situ. Cuman ya kalian kudu hati-hati aja sih, takutnya terlalu ekstrim muternya, rusak gitu loh, patah gitu loh. Lalu di bagian kakinya ya, kaki juga ada tuh artikulasinya sih. Jadi di sini bisa kita maju. Nah sebenarnya bisa kita putar, cuman ya kayaknya bakalan lepas kalau misalnya kita paksa putar semua. Tapi ya setidaknya bisa kayak gini lah ya, bisa diangkat sejauh ini juga ya. Aku mau aja sih. Nah di sini juga ada artikulasi, cuman di bagian sini kukunya ini bisa lepas ya. Nah ini kan bisa nih. Nah bentar, kameranya nggak fokus. Nah kan bisa nih, cuman dia nggak kekunci banget ya, jadi rawan lepas sih. Jadi kudu hati-hati juga ya. Kalian bisa ngasih artikulasi segala macam, cuman kudu hati-hati aja ya, karena di sini naganya aja banyak artikulasinya, cuman ya kudu hati-hati aja lah ya. Oke, mungkin kayak gitu aja ya untuk naga dan apa, detail naga dan artikulasinya ya. Sorry kalau misalnya aku nggak terlalu berani untuk gerak-gerakin naganya ya, karena agak rawan juga sih kalau misalnya kita terlalu banyak kita gerak-gerakin ya. Selain kita mendapatkan figur Kamen Ryuki dan naganya, kita juga mendapatkan beberapa item lainnya ya, seperti pedangnya,
Yang detailnya seperti ini cukup lumayan bagus lah ya. Terus ini ada kepala naganya yang buat dia untuk strike vento ya, serangan strike vento dengan detail yang oke banget juga sih menurut aku. Lalu kita juga mendapatkan beberapa spare tangan ya, ada yang tangan biasa, ada yang kebuka, ada yang buat megang kartu, ada juga untuk megang senjata, dan ada yang tangannya kebuka sedikit seperti ini ya. Kita juga mendapatkan drag phaser ya di sini ya, untuk Ryuki-nya aktifin kartu-kartu ya. Ada gimmick untuk ngebuka dan ngetutup ya. Jadi kalau misalnya kita mau masukin kartu bisa dibuka dan lalu ditutup kembali ya. Lalu kita juga mendapatkan beberapa kartu ya, seperti ada Vento, Final Vento, Sword Vento, Trico Vento, dan Guardos Vento. Cara ngambil kartunya mudah banget, kita cuman balikin terus kita ambil aja deh dari belakang. Ini kan kartunya ukurannya kecil banget ya. Jadi kalau misalnya mau lebih enak ya simpen lagi di tempat yang ini lagi ya. Kita juga mendapatkan standbase ya guys. Jadi di sini ada standbase yang untuk commander-nya dan di sini juga ada standbase untuk naganya. Untuk standbase naganya ini kita dapat dua ya. Yang satunya nggak aku rakit dulu. Kayaknya itu buat Ryuga deh. Soalnya kan Ryuga punya naga juga ya. Cara masang standbase naganya itu agak rumit ya guys. Jadi kita perlu ngebuka sedikit naganya ya, lalu dimasukin ke dalamnya ini ya. Tapi di sini aku udah contohin ya, ada bagian dari standbase-nya sudah aku masukin di dalam. Jadi tinggal bagian standbase luar aja yang aku coba masukin ke naganya ya. Dengan tinggi 16 cm, jika kita sandingkan dengan figures lain seperti Ultimate Kuga, kira-kira tingginya kayak gini ya guys. Ya masih agak tinggian Ultimate Kuga dikit lah ya, kalau misalnya kita diriin pun juga masih agak tinggian Ultimate Kuga ya. Dan ini jika kita sandingkan dengan action figure Commander Gabu Popingami ya, jadi tinggi ya, kayaknya hampir mirip aja lah, tinggi Ryuki dikit lah ya, agak tinggi Ryuki dikit. Oke guys, mungkin itu aja ya yang dapat aku review dari figure standar Commander Ryuki beserta naganya ya. Untuk harga, nanti aku masukin aja ya ke video ya, harga detailnya berapa ya. Kalau nggak salah seingatku 700.000 deh. Harap guys, yang benar 843.000 ya. Lalu untuk rating, menurutku Commander Ryuki ini bisa diletakkan di 8,5/10 ya. Oke guys, mungkin itu aja yang dapat aku review dari figure standar Commander Ryuki ya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau misalnya kalian suka, boleh kalian like, boleh juga kalian subscribe, boleh juga kalian share. Kalau misalnya kalian mau ada yang didiskusikan mengenai figur ini atau tentang figur-figur lainnya atau saran-saran lainnya, boleh tulis saja di kolom komentar ya. Oke, sekian dari aku, terima kasih, sampai jumpa di next video, dadah.